Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Tahun 2016, Mercedes-Benz mengenalkan spesies baru SUV mereka bernama GLC Class yang berada di antara GLA Class dan GLE Class dan basisnya dari Mercedes-Benz C-Class yang di pasar SUV premium langsung berhadapan dengan BMW X3. BMW menjawab tantangan tersebut dengan meluncurkan generasi baru dari X3 di 2018 dan sekarang mobilnya juga sudah dijual di Indonesia. Namun GLC Class ini karena dia baru diluncurkan di 2016, jadi masih lumayan panjang umur produksinya. Mungkin sampai tahun 2021 atau 2022, tapi mereka tidak menyerah. Di 2019 di dunia mereka meluncurkan GLC Class facelift dan di 2020 akhirnya mobil itu masuk ke Indonesia. Dan mobil ini sekarang bukan hanya makin ganteng, tapi juga makin modern. Kalau Anda bandingkan dengan GLC Class sebelum facelift, terlihat sekali kalau versi yang facelift ini sudah jauh lebih modern. Bentuk lampunya, grillnya, logonya, bumpernya ini semua mengikuti bahasa desain terbaru dari Mercedes-Benz. Kemudian ini DRL light-nya LED juga dengan bahasa desain terbaru. Lampu LED-nya cantik sekali sehingga sebentar saja melihat atau jika mobil tersebut disandingkan bersebelahan maka ini terlihat jauh lebih modern dan lebih keren. Lebih keren lagi, di 2017 pada saat saya mereview GLC 200 sebelum facelift tentu saja, itu bannya masih 18 inci peleknya. Sekarang sudah 20 inci dengan ban 255 profil 45 di depan maupun di belakang. Dan karena mobil ini menganut trim AMG line, jadi ini juga pelek dari AMG semuanya. Dia terlihat lebih besar dan dia terlihat lebih keren. Bumper ini juga terlihat maco karena dia bumper AMG serta dengan lubang yang asli. Lihat ini jadi benar-benar bukan lubang palsu tapi lubang asli yang menambah tampilannya makin berkualitas serta dia juga membantu sisi aerodinamika dari mobil. Perubahan juga terjadi di bagian belakang. Diffuser di bagian belakang ini juga menambah kesan sporty ya, ini karena AMG line. Tapi sayangnya ini lubang bukan lubang knalpot, ini lubang palsu hanya untuk menambah aksen sporty di mobil. Nah, perubahan setelah facelift ini ada terutama di bentuk lampunya yang sekarang lebih modern dan ini juga mirip seperti lampu belakang GLE Class serta GLS Class. Jadi secara keseluruhan tampilan GLC 200 ini terlihat jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya walaupun secara basis dan penggerak dia masih sama. Ketika saya bilang sama, well, tidak 100% sama walaupun basicnya serupa. Mesinnya sama-sama 2000 cc 4 silinder dengan turbo, tapi keluaran tenaganya berbeda. Sebelum facelift, mesin ini menghasilkan tenaga 184 HP dan torsi 300 Nm yang mana itu sudah besar. Namun setelah facelift, engineer dari Mercedes-Benz bisa mengeluarkan lebih banyak lagi tenaga dari mesin ini sehingga naik 13 HP menjadi 197 HP dan torsinya naik 20 Nm menjadi 320 Nm. Tenaga serta torsi ini lebih besar dibandingkan pesaing utamanya yaitu BMW X3 S-Drive 20i, sama-sama 2000 cc 4 silinder turbo. Namun tenaganya kalau di BMW itu 184 HP dan torsi 290 Nm. Sehingga mesin ini dibandingkan pesaingnya lebih tinggi 13 HP dan lebih perkasa 30 Nm. Mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang, jadi bukan all-wheel drive. Kalau dulu tuh sempat GLC Class itu all-wheel drive pada saat di 2016 mereka memasukkan GLC 250, tapi sekarang tidak lagi. Jadi ini hanya ada versi two-wheel drive ke belakang melalui transmisi 9G Tronic 9 speed otomatis. Ya oke lah two-wheel drive bukan all-wheel drive karena pemilik mobil ini juga jarang membawa keluar aspal dan dengan penggerak two-wheel drive, pajaknya jauh lebih rendah dibandingkan all-wheel drive.
Kapasitas bagasi masih sama seperti sebelumnya ya, karena ini hanya sebuah facelift, tapi kapasitasnya sudah cukup besar, apalagi tidak ada lagi ban serep di dalamnya karena sudah dilengkapi dengan tire repair kit. Nah, mumpung ada cool box di sini, kita minum dulu. Biar makin seger dan nggak ngantuk. Oke, sekarang saya turunkan dulu cool box-nya. Nah, ini dalam keadaan kosong seperti ini bisa memuat satu koper yang sangat besar atau dua koper medium. Golf bag juga bisa masuk ke sini. Serta di bawah ini Anda masih memiliki space lagi yang cukup besar untuk berbagai macam barang bawaan Anda, dan Anda bisa menahannya secara manual seperti ini. Jadi Anda mudah untuk bongkar muat barang di bawah dek bagasi ini. Dan ini juga dilengkapi dengan partisi untuk menjaga privasi dari barang-barang Anda di belakang. Serta ini juga bisa Anda lepas dengan cukup mudah. Dan kalau Anda masih butuh space, Anda bisa melipat jok baris kedua ini dengan sangat mudah. Hanya melalui tuas di sini dan langsung terlipat rata, dan Anda memiliki space bagaikan mobil barang. Setelah facelift, GLC 200 ini juga menggunakan Smart Keyless Entry yang lebih baru teknologinya dibandingkan sebelumnya, yang bernama Keyless Go. Kalau sebelumnya, itu Anda masuk ke dalam mobil masih harus memencet tombol di kunci, baru Anda bisa starter tanpa kunci di dalam. Kalau sekarang benar-benar kunci itu tinggal letakkan di kantong, dan Anda bisa mengoperasikan mobil semua tanpa perlu menyentuh kunci. Anda membuka tinggal masukkan tangan seperti ini, dan Anda bisa membuka. Kalau misalnya Anda mau mengunci, Anda tinggal pencet tombol ini. Dan yang istimewa lagi, misalnya Anda seperti ini, Anda lupa menutup jendela atau sunroof, pada saat Anda mau keluar, Anda tidak perlu masuk lagi, menyalakan mesin lagi, dan menutup semua itu. Anda tinggal pencet tombol ini lama, selama kunci ada di sini, dia akan menutup semua jendela dan sunroof. Satu yang sangat menyenangkan di belakang dari GLC Class ini adalah joknya empuk. Walaupun kulitnya ini terlihat seperti material yang lebih ke arah durable ketimbang ke kenyamanan, tapi ini empuk dan dia cukup rebah, sehingga walaupun dia tidak bisa diatur-atur kerebahan sandarannya, tapi ini oke. Kemudian ini legroomnya yang tersisa juga masih di atas 10 cm. Ini posisi mengemudi saya tingginya 177 cm dan tidak ada masalah sama sekali di legroom. Bahkan di bawah juga masih ada ruangan untuk menjulurkan kaki saya, walaupun memang di sini channelnya cukup tinggi. Karena memang mobil ini juga berpenggerak belakang, sehingga dibutuhkan jalur untuk drive shaft dari mesin di depan ke penggerak di belakang. Tapi ini posisi duduk yang comfort. Kemudian sandaran tangannya juga ini cukup tinggi sehingga menyangga tangan dengan baik. Di sini masih ada ruang penyimpanan, mungkin untuk perhiasan atau jam tangan Anda bisa taruh di sini. Kemudian ada dua buah cup holder yang juga memakainya sangat mudah dan tidak mengganggu tangan Anda terlalu banyak karena dia diletakkan di depan dari armrestnya ini. Kemudian juga ada cup holder di pintu kanan dan di pintu kiri. Memang untuk AC tidak disediakan pengontrol di belakang, hanya pengontrol ininya saja, hembusan anginnya. Tapi Anda tidak bisa mengatur suhu di belakang, hanya bisa dari depan. Tapi ini cukup nyaman, apalagi headroom. Ini juga masih sangat lega, walaupun tipe GLC 200 yang di Indonesia ini sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Yang ini besar, membuat aura kabin menjadi terang dan lega, tapi ternyata tidak sampai mengganggu headroom sama sekali. Nah, sekarang kita ke bagian depan, karena perubahan setelah facelift paling besar ada di bagian depan. Wow, begitu Anda masuk ke dalam, Anda langsung melihat bahwa instrumen dan layar multimedianya ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita starter. Terlihat ada animasi yang keren sekali di sini dan langsung menunjukkan moncong dari GLC yang paling baru. Nah, GLC Class sekarang menggunakan sistem MBUX, Mercedes-Benz User Experience,
yaitu sistem entertainment tercanggih saat ini, terkini dari Mercedes-Benz. Dan ini tampilannya juga keren sekali. Ini juga layar sentuh dan cukup smooth ininya, animasinya, serta sudah sangat high definition. Kemudian instrumen ini full digital, tidak ada lagi jarum. Dan seperti biasa Anda memiliki 3 buah mode. Ada mode klasik, ada mode sport, dan ada mode progresif, yang akan membuat pengalaman Anda berkendara di mobil ini menjadi lebih futuristis. Lainnya sama, bentuk AC, dashboard, konsol ini semua sama, tapi memang ada sentuhan kayu berpori yang ini juga keren sekali, sangat mewah. Ini efek yang ditimbulkan oleh kayu ini. Di sini ada 2 buah cup holder seperti biasa, dan ini kalau misalnya Anda tidak ada minuman bisa ditutup, membuat tampilannya ini sangat rapi, lebih rapi lagi karena sudah menggunakan MBUX, sehingga tidak lagi ada pengontrol model lama yang ada buletan dan ada layar sentuh di sini yang itu saling tumpuk-penumpuk. Sekarang benar-benar hanya layar sentuh yang simple, dan ini sudah lebih cepat reaksi dari entertainment system ini dibandingkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama dari Anda menekan tombol sampai sistem ini bereaksi. Di samping-sampingnya ini masih sama, tapi sekarang ada satu kamera lagi di sini. Di sini adalah kamera 360 yang Anda bisa melihat ke sekeliling mobil. Jadi dia ada kamera di depan, di spion samping, serta di belakang, sehingga Anda bisa lebih presisi menjalankan mobil ini. Jadi ketika off-road Anda bisa melihat bagian sisi kanan atau kiri, depan, belakang. Ini kamera 360 ini sangat menyenangkan. Di samping, sistem parkir otomatis yang memang sudah ada dari sebelumnya itu tetap dipertahankan sampai di sini. Dan sekarang semua Mercedes-Benz sudah memiliki fasilitas parkir otomatis, sehingga itu luar biasa. Fitur standar di semua Mercedes-Benz di Indonesia dan di dunia. Setir juga sekarang berbeda. Ini setir terbaru dari Mercedes-Benz, setir AMG. Di sebelah kiri untuk mengontrol audio, sedangkan di sebelah kanan ini untuk cruise control. Serta ada 2 buah touchpad kecil seperti di BlackBerry. Ini yang kanan untuk mengontrol instrumen di sini, sedangkan yang kiri untuk mengontrol layar multimedianya. Basically sama dengan Mercy lainnya yang sudah menggunakan MBUX. Dan di sini ada laci yang tidak terlalu besar, tapi pasti tetap sangat berguna, dan ada sambungan USB, namun USB-nya tipe USB-C. Jadi tidak ada lagi USB biasa, Anda harus menggunakan USB-C atau minimal adapternya. Di depan ada 2 di laci sini, dan di belakang juga tersedia 2 buah slot USB-C. Karena mobil ini sudah menggunakan MBUX, maka itu juga berdampak ke ambience light-nya. Bukan hanya warna yang itu-itu saja, dengan MBUX Anda bisa memilih banyak sekali warna. Total ada 64 warna yang bisa Anda pilih. Bahkan Anda juga bisa menentukan kombinasi warna apa, serta warnanya mau animasi atau tidak gitu, karena bisa animated juga, jadi bisa berganti-ganti warnanya, dan itu menimbulkan suasana kabin yang lebih ceria dan bisa membangkitkan mood Anda. Serta sekarang Mercedes-Benz juga sudah menyematkan sistem audio yang canggih dari Burmeister, yang suaranya itu bassnya kuat, serta detailnya juga benar-benar seperti audio premium papan atas. Dan sebelum facelift, seingat saya ini belum Burmeister. Untuk pengaturan kursi sama seperti biasa, elektrik kanan dan kiri. Pengaturan elektriknya sangat lengkap, dan masing-masing kursi di kanan dan di kiri juga dilengkapi dengan 3 buah memory seat. Secara overall ini adalah kabin yang jauh lebih menyenangkan dari sebelumnya. Tapi sekarang kita akan bawa ke jalan untuk melihat bagaimana impresinya di jalan, apakah sama atau lebih menyenangkan dibandingkan sebelumnya. Iya, mobil ini lebih indah untuk dipandang di interiornya. Satu, karena kabinnya sudah kualitasnya juga premium. Kemudian
ambience light-nya pada saat malam hari itu membuat suasana kabin itu sangat indah, perpaduan warnanya, gradasi warnanya, pergantian warnanya, membuat mood itu menjadi senang dan kita seakan berada di mobil yang memang benar-benar mahal. Layar digitalnya juga keren, serta layar multimedia MBUX-nya juga sangat nyaman dipandang oleh mata. Juga sekarang ada fitur Hai Mercedes yang bisa membantu Anda untuk mengaktifkan sejumlah fitur di mobil, walaupun memang dalam bahasa Inggris. Dan itu bukan berita buruk, karena GLC Class itu enak untuk disetir. Mobil ini tuh terasa sangat solid, serta pengendaliannya juga cekatan. Padahal dia suspensinya tidak terlalu keras, tapi gripnya dan kestabilannya luar biasa. Memang mobil ini masih bisa dibilang suspensinya itu empuk, tapi dibandingkan dengan X3 memang sedikit lebih halus ya, karena dia generasi yang lebih baru, teknologi chassis yang lebih baru, tapi tidak banyak. Mobil ini masih tetap sangat menyenangkan untuk dikendarai, serta dia dibandingkan X3 terasa lebih sporty dan menggugah. Ya, seperti saya bilang tadi, tenaga 197 HP dan torsi 320 Nm itu artinya dibandingkan rival ketatnya yaitu BMW X3, dia lebih besar 13 HP dan 30 Nm. Artinya akselerasinya juga lebih positif. 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan kami di Indonesia mencatat 7,9 detik dan top speed mobil ini mencapai 217 km per jam. Angka itu lebih baik dibandingkan, terutama yang 0 sampai 100-nya, dibandingkan GLC yang sebelum facelift, di mana kami mencatat 8,1 detik untuk akselerasi yang sama. Untuk konsumsi BBM-nya tidak berbeda banyak dibandingkan GLC sebelum facelift, karena mesinnya sama. Jadi walaupun mesinnya lebih bertenaga, tapi konsumsi bahan bakarnya mirip. Di kecepatan rata-rata 22 km per jam di dalam kota, mobil ini mencatat 8,8 km per liter, sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatat 16,0 km per liter. Nah, ini hal ini klasik terjadi di GLC sebelumnya. Yang pertama, ventilasi AC yang setiap beberapa menit itu membuka sendiri sehingga kita harus aktifkan lagi sendiri. Kemudian setir juga tidak persis di tengah Anda, agak offset ke kiri sedikit, serta footstep di kanan dan kiri itu bagus untuk dipandang mata, tapi ketika Anda turun dari mobil harus berhati-hati, karena kalau dalam keadaan kotor sangat mudah untuk mengotori celana Anda. Lantas ada harganya. Harga mobil ini resminya adalah 1,01 miliar rupiah off the road, artinya on the road di sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar rupiah. Namun harga off the road tersebut artinya 73 juta rupiah lebih mahal dibandingkan BMW X3 S-Drive 20i yang harga resmi di BMW Indonesia itu adalah 928 juta rupiah off the road pada saat kami mengetes mobil ini di bulan Juli 2020. Tapi memang walaupun lebih mahal 73 juta rupiah off the road, artinya kalau on the road itu mungkin lebih mahalnya sekitar 80 hingga 90 juta rupiah, Anda memang serasa berada di mobil yang lebih mewah. Ya, utamanya karena interior yang lebih canggih dan lebih terasa mahal tersebut. Mercedes-Benz melakukan perubahan yang sangat positif di facelift dari GLC Class ini. Bukan hanya terlihat lebih ganteng dan modern di luar, tapi juga di dalamnya semakin menyenangkan dengan tampilan juga yang semakin canggih, serta penambahan tenaga membuat dia performanya semakin kuat. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Mercedes-Benz GLC 200 facelift ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.